Eh, para petani di Bangka kami sama Pak. Jadi kami di Bangka Belitung ini saat masa tunggu seperti itu karena bibit sawit masih kecil, khusus di lahan darat ya Pak. Maksud kami lahan darat ini bukan rawa-rawa. Karena kami di Bangka Belitung ini sebagian besar lahannya ada yang rawa-rawa, ada yang memang darat, maksudnya memang tidak mengandung air. Nah, khusus di lahan yang darat ini, sebagian petani kami saat mereka memulai menanam, mereka sambil juga, Pak. Ada yang disisipi dengan tanaman cabai, ada yang dengan jagung, dengan palawija yang lain. Seperti itu juga, Pak. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut apa yang menjadi program pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa sawit adalah komoditas andalan untuk perekonomian Indonesia masa depan. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Ekonomi Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bertemu dengan petani sawit yang luar biasa. Namanya Pak Eri Ervian ST. Apa kabar Pak Ya, Eri? Alhamdulillah kami sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Bambang Sadono dan Iya, keluarga dan teman-teman juga sehat walafiat ya. iya, Alhamdulillah. Pak Eri Ervian lahir di Pangkal Pinang 15 Februari 1968, menyelesaikan S1 di Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Pernah menjadi wakil ketua DPD 1 Partai Golkar Bangka Belitung. Pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke 2014-2019, pernah menjadi wakil Bupati Bangka Tengah. Kemudian lagi menjadi anggota DPD RI 2022-2024. Nah, Ya. eh, mungkin sebelumnya Pak Eri bisa menyampaikan sedikit perjalanan karir, tadi kalau ada yang kelewatan, sampai akhirnya sekarang menekuni kembali sebagai petani atau pekebun sawit di Bangka. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, kami memang awalnya karir kami adalah di bidang kontraktor ya, karena sesuai dengan basic pendidikan kami di sarjana teknik sipil. Kemudian kami memang mengelola suatu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, subkontraktor yang bergerak di bidang teknik sipil untuk kawan-kawan yang ada di Bangka Belitung. Setelah itu mungkin 2014 kami melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh orang tua kami sebagai anggota DPD RI dan alhamdulillah kami terpilih sebagai anggota DPD RI 2014-2019. Nah, kami sehabis itu masih mencoba di pemilu 2019 cuma kami ada di urutan 5. Nah, kebetulan saat itu ada kontestasi pilkada Bangka Tengah. Kebetulan kami diajak oleh Pak Bupatinya saat itu dan alhamdulillah kami terpilih Pak. Nah, cuma mungkin saat itu
kebetulan di tahun 2022 salah satu anggota DPD RI dari Bangka Belitung ada yang meninggal dunia, dan kami setelah berkonsultasi dengan keluarga, kami mengambil PAW untuk DPD RI 2022-2024. Seperti itu Pak Bambang. Ya baik. Nah, eh, mungkin yang menarik ketika Pak Heri sekarang menekuni apa di perkebunan sawit. Ini perkebunan sawit ini memang sekarang luar biasa. Saya lihat ekspornya juga tinggi dan kebutuhan untuk biodieselnya juga dipacu. Bahkan Presiden sendiri mengatakan bahwa ini adalah komoditas andalan perekonomian masa depan. Nah, sekarang saya mau bertanya sebagai orang yang ada di lapangan, itu keadaan sesungguhnya seperti apa, Pak? Apakah memang itu berdampak kepada para petani sawit bahwa memang apa situasi perdagangan pasar internasional ini membuat para petani bersemangat untuk menanam sawit? Pak Bambang, kami memang bukan petani yang benar-benar hebat ya, karena kami juga pemula Pak Bambang. Tapi alhamdulillah kami sudah memulai ini sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu lah. Dan alhamdulillah kami memulai dari lahan yang sedikit, alhamdulillah semakin bertambah, bertambah. Dan kami kira apa yang disampaikan oleh Pak Bambang terkait dengan sawit, sekarang memang menjadi idola, khususnya di Bangka Belitung Pak Bambang. Kita ketahui Bangka Belitung sebenarnya lebih terkenalnya dengan untuk white papernya, lada dulunya Pak. Tapi sekarang masyarakat beralih untuk menekuni perkebunan sawit. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sekarang terkait lahan. Lahan di Bangka Belitung semakin menyempit karena sebagian besar juga digunakan untuk tambang. Nah, juga ada salah satu faktor penyakit, ada satu penyakit yang menjadi momok bagi masyarakat Bangka Belitung terkait tanaman lada ini. Jadi berangsur-angsur petani mencoba peruntungannya di perkebunan sawit. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait bahwa sawit akan menjadi andalan perekonomian Indonesia, khususnya kami di Kepulauan Bangka Belitung, itu menjadi nyata. Dan ini menjadi motivasi bagi kami saat Pak Prabowo menyampaikan bahwa sawit adalah aset negara. Dan ini luar biasa. Sampai disampaikan Pak Prabowo bahkan menyampaikan bahwa kalau perlu perkebunan sawit ini harus dijaga oleh TNI dan Polri. Dan ini ya, menjadi semangat bagi kami tentunya, bagi para petani terkait dengan kelanjutan ataupun masa depan sawit. Karena bagaimanapun juga kami masyarakat Bangka Belitung sudah merasakan bagaimana dampak perkebunan sawit ini bagi perekonomian kami masyarakat Bangka Belitung selain dengan tambang, Pak. Memang kami masih sangat bergantung dengan tambang timah, tapi sedikit demi sedikit pemerintah mulai mengarahkan masyarakatnya untuk lebih giat lagi berkebun sawit ini. Nah, cuma bagi kami, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini sekali lagi menyemangati kami, memberi motivasi bagi kami, tapi sebenarnya lebih dari itu, pemerintah sebenarnya harus memberikan perhatiannya yang lebih terkait dengan tata kelola perdagangan sawit ini, Pak. Seperti itu. Karena begini, kami di Bangka Belitung, harga TBS-nya itu sekarang di angka 2.700 per kilogram. Padahal di Sumatera Selatan yang bahkan adalah tetangga kami, provinsi tetangga kami, di sana harga buah yang umur 3-4 tahun pun sudah hampir 3.100, Pak. Hampir bahkan sama dengan di Riau. Di Riau sudah 3.000 lebih. Sumatera Utara juga sudah 3.000 lebih. Nah, kami hanya 2.700. Padahal pembelinya ini kita juga mengekspor kan. Tentu harganya berpatokan dengan harga luar negeri. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah terkait dengan tata kelola perdagangan sawit ini, Pak. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, ya. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Apakah tidak mungkin misalnya petani Bangka Belitung menjual kepada pihak yang bisa membeli lebih mahal? Kami di Bangka Belitung mempunyai beberapa pabrik lah, pabrik sawit, kurang lebih mungkin sekitar 20-an pabrik lah Pak.
Nah, mereka ini tentu menampung sawit-sawit selain punya perusahaan tertentu, juga dari petani-petani. Nah, kami tidak tahu seperti apa tata kelola sawit, perdagangan sawit di Bangka Belitung terkait dengan masalah harga ini. Untuk itulah kami, sebagian besar petani sawit di Bangka Belitung, merasa ketidakadilan terkait dengan harga ini. Kenapa Sumatera Selatan yang juga merupakan tetangga kami harganya sudah 3.300, kami masih di angka 2.700. Kami berharap dorongan dari pemerintah pusat juga dari pemerintah provinsi terkait harga ini, inilah yang kami tunggu. Tunggu terkait dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa ini akan menjadi andalan kita. Dan tentu ini harus ada rasa keadilan bagi kita di provinsi yang lain, Pak. Kalau di sana sudah 3.300, kenapa kami masih di Bangka Belitung ini 2.700? Ya, Pak Eri ini berpengalaman menjadi anggota DPD, berpengalaman menjadi wakil bupati. Kalau apa Pak, kebijakan yang bisa membantu soal harga itu kemana Pak? Apa ke Departemen Perdagangan, apa Kementerian Perdagangan, atau kalau di lokal di apa kepala apa daerah, atau kemana ini ya, harus disampaikan? Kami kira sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan tata kelola harga buah sawit ini, kami kira menjadi satu keniscayaan, Pak. Ya, jadi harus ada penekanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bahwa harga sawit di satu daerah ataupun misalnya di Provinsi Bangka Belitung harus ada semacam harga yang menjadi patokan lah, bahwa kalaupun harus berbeda mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya Pak Bambang. Karena dulu Bangka Belitung, tidak hanya Bangka Belitung, tapi provinsi yang lain juga, saat harga sawit jatuh di angka 600 perak, 600 rupiah per kilogram saat itu, uh, menjadi masalah bagi kami Bangka Belitung. Kami sangat bergantung dengan sawit ini Pak. Jadi petani kami saat itu selain kecewa, juga mereka untuk daya belinya juga sangat-sangat menurun. Jadi memang sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penentuan harga, kami harapkan ada tekanan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang membeli sawit-sawit rakyat ini harus ada harga acuan untuk kami sebagai petani. Seperti itu Pak Bambang. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eri ini juga didengar nanti oleh siapapun pemerintah pusat maupun daerah yang punya kewenangan untuk menata tadi tata kelola yang dimaksudkan oleh Pak Eri. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, harga sawit kan kadang-kadang itu ya fluktuatif ya, naik turun gitu. Itu harga di apa namanya di BEP lah kalau di perusahaan itu batasnya berapa harga nyaman untuk petani itu, Pak? Sehingga kalau di atas itu pasti baik gitu. Kami Bangka Belitung pernah mendapat harga yang sangat bagus, kira-kira tahun 2020 kalau nggak salah ya Pak ya. Itu harga sudah di angka 3.300 Pak Bambang. Ini petani kami sangat-sangat menikmati dengan harga sudah 3.300 itu. Dan berbondong-bondong masyarakat saat itu, karena harga sawit saat itu memang sangat menjanjikan, dan berbondong-bondong pula masyarakat untuk menanam sawit ini. Ya kami kira di angka 3.000, 3.500 sudah harga yang bagus bagi kami. Ditambah lagi dengan keinginan pemerintah pusat menjadikan bio 40 kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi itu menjadi apa ya? Semangat juga bagi kami bahwa jika program ini benar-benar dijalankan oleh pemerintahan sekarang, bahwa dengan bio 40 ini terrealisasi, kami kira eh, masa depan petani sawit Indonesia terkait dengan program pemerintah ini kami kira cukup menjanjikan Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Eri tadi Pak Eri menyebut lada, tapi tidak menyebut pertanian konvensional yang lain. Apakah memang petani Bangka Belitung itu nggak tertarik, misalnya menanam padi, jagung atau apa gitu? Eh, Kami ini provinsi kepulauan khusus Bangka Belitung ya Pak Bambang. Menjadi kendala bagi kami saat kami para petani kami mungkin
memikirkan untuk bertani komoditas yang lain. Kami ambil contoh misalnya cabai ataupun jagung seperti kata Pak Bambang. Kami pernah mencoba ini, Pak. Kami pribadi pernah mencoba ini dan beberapa teman juga pernah mencoba ini. Saat harga kami panen, Pak, kami panen dan kawan-kawan panen, terjadi panen raya seperti itu, harganya anjlok, Pak. Ini yang menjadi masalah bagi kami para petani. Jadi begitu panen raya, harga jagung, harga cabai itu terjun bebas, Pak. Jadi karena kami kepulauan, jadi apa ya? Istilah kami di Bangka ini, orang Bangka ya makan untuk orang Bangka, Pak, seperti itu, Pak. Jadi susah sekali kami untuk membawa hasil panen kami ke daerah lain. Karena memang biaya angkutnya mahal, transportasi yang mahal. Jadi hanya eh, siklusnya ya di Bangka Belitung seperti ini. Kecuali memang misalnya ada kerjasama dengan perusahaan, dengan PT ataupun dengan pabrik terkait dengan hasil panen di komunitas yang lain seperti jagung, cabai dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, sekarang apa? Kelihatannya apakah para petani itu menghadapi apa ya tantangan atau apa ketika bertanam sawit ini, misalnya soal pupuk, soal bibit, itu seperti apa, Pak? Benar, Pak. Kalau tantangan ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani kami, yang paling utama bagi petani kami adalah terkait status lahan, Pak Bambang. Ya, status lahan kami di Bangka Belitung ini sedikit sekali yang sudah tersertifikasi. Maksud kami lebih banyak hutan produksi dan hutan lindungnya bagi masyarakat kami yang menjadi keterbatasan bagi masyarakat kami untuk berkebun sawit ini, Pak. Itu yang pertama, terkait status lahan. Kami sudah pernah mengajukan saat kami menjadi wakil bupati ataupun kemarin dengan periode Gubernur Pak Erzaldi kemarin sudah pernah mengajukan perubahan status terkait lahan yang ada di Bangka Belitung. Karena memang sebagian besar petani kami kucing-kucingan, Pak. Jadi ada yang menanam sawitnya di hutan produksi, ada yang di hutan lindung. Jadi kadang-kadang menjadi kendala juga bagi para petani untuk melakukan pengembangan lahan sawit yang lebih luas. Seperti itu, Pak Bambang. Yang kedua, masalah pupuk. Masalah pupuk ini menjadi kendala tidak hanya kami kira tidak hanya di Bangka Belitung. Seperti kita sama-sama ketahui saat kita di DPD RI kemarin, Pak, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh kawan-kawan di Bangka Belitung, provinsi yang lain terkait pupuk subsidi ini menjadi kendala dan masalah bagi kita bersama. Dan juga sekarang kalau tidak salah pemerintah menetapkan hanya beberapa komoditas yang bisa mendapat pupuk subsidi ini, Pak. Nah, sawit salah satunya tidak mendapat untuk pupuk subsidi ini. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kalau masalah lahan, Pak, itu hutan itu di bawah eh, Kementerian Kehutanan atau sudah menjadi BUMN, Pak, yang menguasai itu? Memang ada beberapa kawan-kawan yang mempunyai pabrik, mereka masih dengan lahan APL-nya, Pak. Ya, jadi mereka dengan status APL mereka bisa bertanam di situ. Tapi sebagian besar petani ini kan mereka ya orang-orang awam. Sebagian mereka tahunya itu dari dulunya adalah kepunyaan nenek moyang mereka. Jadi mereka seperti mengklaim lah bahwa lahan itu adalah lahan nenek moyang mereka dan mereka tidak tahu statusnya itu mau status hutan lindung, hutan produksi atau APL yang pasti mereka ingin bercocok tanam di tempat itu. Oke, baik. Nah, kemudian apa fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada petani sawit? Kalau tidak salah kan ada apa Badan Pengelola Dana Perkebunan kalau tidak salah, BPPD itu, yang antara lain juga mengurus petani sawit. Itu prakteknya seperti apa, Pak? Nah, kami sebenarnya sangat terbantu dengan badan
apa yang Pak Bambang sebutkan tadi ya, yang membantu petani sawit Pak. Semacam apa ya, seperti asosiasi seperti itu. Dan petani kami yang statusnya clean and clear Pak, status lahannya clean and clear, itu bisa mengajukan terkait dengan replanting misalnya. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah lah. Jadi lewat pemerintah daerah disampaikan kepada para para petani yang termasuk kelompok ataupun pribadi yang mempunyai lahannya clean and clear, ya mereka bisa mengajukan terkait replanting ini. 2020 sampai 2023 kalau tidak salah, 1 hektar itu untuk replanting, badan ini menyiapkan dana sekitar 30 juta Pak. Dan itu saat itu langsung diberikan, ditransfer kepada petaninya. Jadi memang petani yang mengelolakan dana, dan ini sangat-sangat terbantu. Mohon maaf walaupun ada sebagian, adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan, misalnya dengan biaya 30 juta ini mereka menggunakan hanya berapa juta, sisanya mungkin dipakai keperluan yang lain. Ada juga yang nakal seperti itu Pak. Nah sekarang program 2024 terbalik Pak. Memang dana yang kita dapatkan lebih besar, hampir 60 juta. Tapi yang mengelolakan dana ini adalah badan tadi Pak. Nah, ini menjadi kendala bagi kami para petani. Karena begini, dana 60 juta ini kadang-kadang, mohon maaf, misalnya untuk apa ya, pembersihan lahan berapa juta, untuk bibit berapa juta, untuk pupuk berapa juta. Nah, kadang-kadang kami para petani menuntut misalnya nanti Pak, Bapak akan dapat pupuk untuk dua kali pemupukan. Nah tiba-tiba baru sekali pemupukan, untuk pemupukan yang keduanya kita tagih biayanya Pak, bermacam alasan dari badan ini. Jadi tidak mutlak itu 60 juta, jadi karena dikelola oleh mereka, jadi ini para petani kita juga menjadi apa ya, enggan lah untuk apa, menagih atau meminta kekurangan yang disampaikan oleh badan tersebut. Seperti itu Bapak. Ya, ya, Pak, dana itu sifatnya apa, Pak? Bantuan atau pinjaman? Oh enggak, itu memang bantuan Pak. Jadi dana itu kan memang dikumpulkan dari mungkin biaya pungut atau segala macam yang dipotong dari hasil panen petani-petani. Nah itu dikumpulkan dalam badan ini. Jadi memang jika memang para petani mempunyai lahannya memang statusnya clean and clear, ya mungkin sudah ada sertifikat segala macam dan aman, dan tidak dalam status lahannya hutan produksi atau hutan lindung, mereka bisa mengajukan terkait dengan replanting ini, Pak. Ya, itu untuk replanting itu kan setelah sekian tahun, Pak, ya, usianya itu. Nah, Betul. ini di Bangka sudah banyak yang mencapai itu atau kan tadi katanya banyak yang baru, yang pindah dari lada itu. Nah, itu berarti kalau ke depan kan makin lama makin banyak. Seperti apa itu? Benar, betul Pak. Jadi petani bisa mengajukan replanting ini kepada badan tadi di saat sawit mereka memang tingkat produksinya sudah mulai menurun. Sawit ini produksinya di antar umur 3 tahun sampai yang produktif benar-benar itu di angka 3 tahun sampai 25 tahun lah Pak. Jadi mungkin di umur 24 tahun, para petani ini sudah mulai bisa mengajukan untuk replanting itu. Karena memang produksinya sudah menurun kalau umurnya sudah mencapai 20 tahun lebih itu, Pak. Ya. Nah, di beberapa daerah petani itu enggan melakukan replanting karena ketika replanting itu nunggu 3 sampai 4 tahun baru bisa buah. Nah, selama nunggu itu mereka lebih baik mengambil hasil yang sedikit-sedikit itu, Pak. Kalau di Bangka Belitung seperti apa, Pak? Betul, Pak. Jadi eh, inilah kendala beberapa petani yang enggan untuk melakukan replanting. Karena memang mereka jika dilakukan replanting secara bersamaan saat itu, tentu mereka tidak akan mendapat pendapatan lagi, pemasukan lagi, karena memang eh, sawit yang sudah tua itu sudah mereka potong semua. Saya menganjurkan kepada para petani sebenarnya kita melakukan terkait perkebunan sawit ini dengan sistem berkelanjutan, Pak. Tapi memang ini membutuhkan lahan yang lebih luas. Misalnya kita punya lahan sekitar 30 hektar, ya kita bagi saja sebenarnya, Pak.
kita tanam dulu mungkin 5 hektar. Dan ini bisa subsidi karena biaya untuk berkebun sawit ini sangat besar, Pak. Jadi kalau petani yang tidak mempunyai modal, berat bagi mereka untuk bisa bertani sawit ini. Kecuali dalam lahan yang tidak terlalu luas ya Pak. Mungkin cuma 1 hektar, cuma 2 hektar. Itu pun sangat-sangat memberatkan bagi para petani yang mempunyai modal yang pas-pasan. Nah, jika mereka mempunyai biaya yang lebih besar, mestinya mereka bisa mengadopsi sistem berkebun sawit yang berkelanjutan tadi. Misalnya 30 hektar, ya kita mulai dengan 5 hektar dulu lah. 3 tahun sudah mulai berbuah, kan sudah mulai panen nih. Kita pindah lagi ke lahan yang 5 hektarnya lagi, kan bisa subsidi itu Pak. Nah saat replanting nanti seperti itu juga. Jadi yang baru taman 5 tahun yang pertama bisa kita replanting dulu, nanti lanjut. Seperti itu maksud kami Pak. Tapi memang kendala bagi petani kami khususnya di Bangka Belitung saat ini yaitu Pak. Seperti yang disampaikan Pak Bambang bahwa mereka keberatan untuk melakukan replanting karena jika dilakukan replanting saat ini mereka tidak akan dapat pemasukan lagi. Ya, baik. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan. Pertama, sekarang ada apa ya percobaan, ada eh, metode baru yang dikembangkan oleh IPB itu selama masa tunggu 3-4 tahun itu lahannya ditanami padi, Pak. Ada padi Oh, gogo di situ, sehingga sambil menunggu tetap punya penghasilan. Nah, kalau seperti itu, seperti apa, Pak, respon petaninya? eh, para petani di Bangka kami sama Pak. Jadi kami di Bangka Belitung ini saat masa tunggu seperti itu karena bibit sawit masih kecil, khusus di lahan darat ya Pak. Maksud kami lahan darat ini bukan rawa-rawa. Karena kami di Bangka Belitung ini sebagian besar lahannya ada yang rawa-rawa, ada yang memang darat, maksudnya memang tidak mengandung air. Nah, khusus di lahan yang darat ini, sebagian petani kami saat mereka memulai menanam, mereka sambil juga Pak. Ada yang disisipi dengan tanaman cabai, ada yang dengan jagung, dengan palawija yang lain. Seperti itu juga Pak. Baik, menarik ternyata. Ada lahan darat, ada lahan rawa. Jadi sawit itu bisa tumbuh Pak di rawa. Begini, ya, ini sebenarnya tantangan juga Pak. Kami sangat-sangat berharap sementara ini memang Balai Benih itu sudah membuat satu terobosan yang luar biasa. Jadi ada benih yang bisa ditanam lebih tahan di daerah yang rawa, ada juga yang lebih bisa produktifnya lebih besar di tanah darat. Nah, itu beda-beda Pak. Jadi kalau di tanah rawa ini, kalau kami dengan jenis dampi, Pak. Nah, ini produktivitasnya lebih besar jika ditanam untuk di lahan yang rawa. Misalnya untuk yang darat mungkin SJ1 sampai SJ5, maksudnya Sriwijaya 1 sampai Sriwijaya 5. Nah, ini tantangan sebenarnya Pak bagi Balai Benih. Karena tingkat produktivitas 1 hektar lahan itu biasanya di antara sementara ini di antara 4, 5 sampai 6 ton per hektar per tahun. Nah, kami baru mendengar salah satu balai benih di Indonesia sudah membuat benih yang produktivitasnya di angka 12 ton per hektar per tahun, Pak. Nah, ini luar biasa, Pak Bambang. Kalau memang ini menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang menjadi kenyataan, ini sangat-sangat membantu kita termasuk program pemerintah terkait ketahanan pangan ini luar biasa, Pak. Dari 6 ton bisa sampai 12 ton, Pak. Tidak perlu ekstensifikasi, Pak. Jadi lahan kita nggak perlu lewas, dan ini hasil tentu lebih maksimal. Seperti itu Pak Bambang. Jadi ini memang luar biasa potensinya. Kalau di rawa aja bisa tumbuh, ya luar biasa karena tanaman lain akan susah untuk di rawa. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini, Pak. Ini kan komoditas yang menjanjikan. Artinya eh, kemungkinan keuntungannya itu lebih besar dari tanaman lain. Apakah ini tidak menarik bank, Pak, untuk membiayai? Tadi kan dikatakan bahwa modalnya harus besar. Betul Pak. Bang, sementara ini kami pernah mencoba terkait dengan KUR lah. Pihak bank akan memberi juga KUR kepada para petani ini dengan catatan Pak. Pertama lahan tadi Pak. Yang menjadi masalah bagi kita petani di Bangka Belitung salah satunya sekali status tadi Pak. Ya,
Karena memang agak susah bagi kita apa ya, jika statusnya tidak jelas. Yang kedua, perbankan tentunya tidak ingin memberi kur jika kita baru menanam, Pak. Belum ada jaminan bagi mereka. Kecuali kebun kita bisa mengajukan, kita sudah punya kebun, kita pengen memperluas lagi, kebun yang sudah jadi menjadi agunan bagi mereka, Pak. Seperti itu. Iya, jadi tanahnya nggak bisa jadi agunan, Pak ya. Nggak usah, Pak. Nggak mau, Pak. Ya, ya. Baik, saya kira bagus sekali Pak Heri Ervian. Banyak potret lapangan yang bisa kita dapatkan dari bisnis sawit ini. Nah, terakhir mungkin Pak Heri, apa kesimpulannya yang Bapak harapkan tadi? Ada tata kelola, pupuk, modal, status lahan, apalagi kira-kira yang Bapak ingin? Kami berharap, Pak, sebagian besar mungkin petani sawit ini yang ada di Bangka Belitung sudah begitu mapan. Tapi ada juga para petani yang mungkin dengan modal yang pas-pasan, mereka sangat berharap bisa juga untuk bisa menikmati apa yang menjadi program pemerintah ke depan. Dan harapan kami tentunya petani-petani itu tidak muluk, Pak. Biasanya mereka sangat-sangat berharap dapat bantuan bibit untuk awalnya. Nah, dulu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi pernah memberikan program terkait dengan bantuan bibit kepada petani. Cuma memang apa ya, yang dapat itu hanya tidak semua, Pak. Nah, bagaimana pemerintah bisa mendorong ini agar lebih banyak lagi petani sawit atau petani yang baru mulai menanam sawit mendapat bantuan terkait dengan bibit unggul ini, Pak. Karena sebagian besar bagi petani kami yang tidak mampu, mereka tidak mampu untuk membeli bibit yang harganya sekarang sudah di angka 60.000, Pak. Nah, mereka mencoba membibit sendiri, melakukan penanaman benih sendiri. Dari hasil biji-biji yang jatuh itu, mereka taruh di polybag, mereka tanam. Dan ini tidak menjanjikan, Pak. Tidak apa ya, bagi kami sebenarnya itu sudah menjadi apa ya, masa lalu yang tidak boleh kita lakukan lagi lah. Jadi dulu mereka pernah seperti itu, tiba-tiba nilai produksinya sangat-sangat rendah, akhirnya mereka membabat lagi kebunnya, dan ini butuh waktu. Mereka sudah rugi di waktu. Jadi harapan kami memang pemerintah bisa memberi bantuan terkait dengan bibit maupun pupuk, Pak. Iya, bibit pupuk modal. Betul. Tapi sebenarnya juga kami sangat Baik. berharap pemerintah pusat turun tangan terkait dengan status lahan di Bangka Belitung, Pak. Karena begitu banyak hutan produksi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami untuk kami bisa bercocok tanam, Pak. Karena dengan status yang tidak jelas tentu mereka tidak ingin juga lah berhubungan dengan terkait dengan apa ya, masalah hukum dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Terima kasih sekali Bapak Heri Ervian ST, petani sawit di Bangka Belitung yang sudah banyak pengalaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menggugah pemerintah, karena ini menjadi bukan hanya andalan negara tapi juga andalan para petani termasuk di Bangka Belitung. Sekali lagi terima kasih Pak Eri, selamat bekerja, terus berjuang dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bambang. Salam buat keluarga, buat teman-teman semua. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi